Oke, kita kembali lagi di Soundcore Podcast bersama gue VJ Adep dan Kak Amy. Kak Amy, Yes. kan Kak Amy selain nyanyi gitu, pernah bermain juga di film nih Kak. Nah itu di film apa aja tuh Kak yang udah Kak Amy main? Film sama series beberapa udah sih waktu itu ya. Sempat juga sama Tania Dinata, series komedi itu seru banget sih, judulnya Halustik. Halustik halu gitu kan. Terus juga kemarin ada juga film Pengabdi Setan yang kedua, kebetulan aku dapat kesempatan main sedikit gitu kan. Pengabdi Setan. Juga terus juga ada Bridezilla, aku main film komedi. Kemudian nih sama Lucinta Luna, oh my god itu luar biasa. Sama Jessica Mila, sama Sheila Desha juga tuh baru-baru mulai tuh. Terus kemudian ada juga mantan itu juga aku jadi peran orang Jawa gitu kan ya. Jadi beberapa udah mencoba untuk di dunia peran. Terus yang paling terakhir sih kemarin Mengabdi Setan yang kedua mendapatkan kesempatan menjadi spoiler ya kalau belum nonton, penyiar berita gitu ya tahun 80-an gitu. Tahun 80-an ya penyiar berita. Karena biasanya kan kalau kalau acting itu kan juga butuh waktu, energi juga tuh. Tapi juga nyanyi. Kalau Kak Amy sendiri belajar kah acting atau emang langsung aja gitu? Belajar acting sih pasti karena dari awalnya teater musikal kan kita harus basicnya harus tetap acting harus kan ya. Acting, ya. Jadi ketika masuk produksi semua apapun itu pasti awal mulanya kita harus dapat actingnya, walaupun kita dapat lagu suaranya oke, fine, cocok gitu kan, tapi tetap balik lagi dari actingnya, dari mendalami peran untuk bisa menyanyi gitu. Kalau buat acting di film juga dan series juga tuh beda lagi kan, karena kan kalau dia teater kan live gitu kan, satu panggung mengalir gitu. Kalau film sama series tuh kan bedanya take cut angle gitu kan. Aduh bahasanya udah lama banget itu, pasti kayak dari angle berbeda gitu kan, cut terus kan close shot gitu kan, yang wide apalah macam-macam. Jadi itu juga pengalaman yang luar biasa banget tuh, kangen juga tuh syuting gitu kan. Apalagi waktu itu sempat mendapatkan kesempatan, sempat juga syuting sebuah series pada zaman pandemi tuh. Mendapatkan kesempatan kerja juga tuh. Kalau disuruh milih tuh Kak, oh my god, please itu dua itu, musik atau film? Dua-duanya nggak boleh. Dua-duanya harus dipilih gitu. Nggak boleh, harus dua-duanya. Karena suka banget. Aku juga suka acting gitu kan. Apa yang bikin bedanya itu kan, meskipun sama-sama nampilin rasa gitu kan, dua-duanya pakai soul gitu kan, di peran pakai soul, di musik juga kita, apa yang ngebedain tuh Kak? Soulnya lebih susah di mana? Mungkin nggak susah tapi lebih mungkin tertantang ya, karena pertama pasti kalau musik kan kita familiar dengan lagunya dan kita udah tahu lagunya dan kita tahu audience kita gitu kan, udah tahu penontonnya gimana. Untuk film kan juga tim, kita nggak sendiri. Kalau aku kan solois kan, penyanyi, jadi kan pasti aku yang in charge gitu kan, sama apa yang tim yang aku mau, walaupun juga sama-sama tim juga, tapi kan aku solois, aku yang di depan gitu. Tapi kalau misalnya peran mau peran kecil mau peran besar, kita tetap sebuah kebersamaan. Kita nggak bisa kayak self-centered gitu. Jadi kita juga harus tahu gimana lawan main kita gimana. Banyak mendengar sih, itu yang aku pelajarin dari acting tuh, kayak banyak mendengar, nggak cuman kayak ngafalin doang gitu kan. Banyak mendengar dari apa yang lawannya, banyak action reaction gitu. Dan kemudian ya pasti untuk maintain emosinya dalam satu scene gitu, tapi harus berapa kali take, itu gila sih. Susah banget. Itu tertantang banget, karena aku kan terbiasa apapun live kan gitu kan, nyanyi live, teater live. Jadi kalau yang itu yang membedakan, mungkin yang tertantang, yang bikin tantangannya lebih tinggi besar lagi ya, karena itu kan ditambah menunggunya gitu kan. Kita menunggu giliran kita kapan kita acting, terus juga sebelum-sebelumnya juga reading, pembedahan skripnya gitu, dan mengenal semuanya dari tim, dari aktor, sutradara. Jadi aku rasa gila sih, itu kayak sebuah produksi yang kayak kita juga harus kayak sampai yang tim produksi pun kita juga harus merasa nyaman juga kan. Jadi balik lagi satu titik yang dimana kita bisa fokus mengingat kayak line dan aware apa scene kita gitu, terus tetap bisa
dalam satu karakter gitu. Terus habis itu lihat kamera, sadar kamera gitu kan. Kan kita sadar kamera kan. Kayak oke, angle di mana, angle di sini gitu. Oke, ngambil dari angle depan gitu, kita tetap, tapi di otak kita harus maintain karakter sama emosinya gitu. Oh gila sih itu. Juara deh semua teman-teman aktor yang aku selalu belajar. Ternyata ya kalau untuk main di film banyak lagi poin-poinnya ya. Yes. Nah kalau kayak ini kan juga ada beberapa lagunya yang jadi soundtrack kan. Oh yes. Ya kan. Ada salah satunya lagu Kelamalam ya. Ikan yang di kesunyian malam ini ku datang menghampiri. Ring gitu ya. Nggak horor kan? Sebenarnya itu ya. kan lagu. Tapi emang merinding sih. Lagu romantis itu. Sebenarnya ya. Iya. Romantis. Tapi kenapa bisa ada aura soulnya tuh mistis banget kayak Amy? Kayak penempatan mungkin di scene film Pengabdi Setan yang pertama kan itu kan. Jadi kalau lagu Kelamalam kan inspirasinya dari tahun 60-an, Indonesia tahun 60-an. Lagu Irama Nusantara, lagu Indonesia lama gitu. Jadi mungkin karena kayak vibe-nya pada zaman itu kan, kalau kita puterin lagi kayak lagu lama tuh udah gitu rekamannya kan juga beda kan. Kan very analog gitu. Jadi serem sih enggak sih. Tapi aku sebenarnya nontonnya juga merem-merem juga gitu. Oh my god. But ya itu lagu romantis. Yang liriknya sebenarnya dari Bang Joko Anwar sendiri yang nulis. Ya, jadi selalu kalau lagu yang kemarin yang kalau yang aku mendapatkan kesempatan untuk rekaman dan menyanyi itu lagu-lagunya bagian dari filmnya dan liriknya selalu dari Bang Joko. Bang Joko Anwar. Ya, karena bagian dari ceritanya. Udah aransemen Kak Amy berarti. Ya bareng waktu itu The Spouse. Duo waktu itu side project untuk khusus soundtrack. Nah kalau tapi itu salah satu bisa dibilang soundtrack horor yang viral banget ketika dipakai dijahit videonya di TikTok nih. Apa video apa yang horor lagunya itu? Gak nyangka, ya ampun responnya gitu, padahal nyanyi juga kayak oke kayak tahun 60-an, gak nyangka kayak horor banget ya. Horor banget itu emang. Nah kalau apa di film Perempuan di Tanah Jahanam juga kayak Amy? Ya sempat juga kontribusi waktu itu ya, lagu Pujaan Hati sama kayak ada 2 lagu deh waktu itu, salah satunya Pujaan Hati. Pujaan Hati. Ya. Salah satunya. Semua juga liriknya juga dari Bang Joko semua itu. Jadi bagian dari ceritanya. Ada satu lagu apa sih kalau aku juga Google gitu kan. Google. Iya. Tapi paling Pujaan Hati tuh banyak yang suka sih waktu itu. Itu horor tentang apa juga lagunya? Cinta. Rahasia Rahasia Dendam yang kedua. Pujaan Hati membagian ya semuanya lah sebenarnya lagu romantis sih. Semuanya lagu romantis. Lagu romantis tapi mungkin kayak packagingnya romantis, sedih dan happy gitu kan. Mungkin ada yang moodnya happy atau enggak, tapi memang untuk Perempuan Tanah Jahanam kan waktu itu menyesuaikan eranya kan gitu. Kayaknya kan ada era-era 80-an juga deh kalau nggak salah deh gitu. Aku juga kalau nonton film tutup mata jadi kayak lupa-lupa inget sih gitu. Aku yang penting alhamdulillah ya aku bisa kontribusi nyanyi gitu ya gitu. Itu film horor semua berarti kayak Amy. Oh ya, tapi nggak aslinya nggak horor. Nggak aslinya kayak Amy charming. Oh terima kasih loh. Peres abis. Sih. Biar moodnya dapet enak gitu kan pas di interview. Yang buat para musik lovers yang masih penasaran sama Amy, jangan kemana-mana, hanya di Soundcore Podcast.